Adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kali ini bersama Kak Lia dan Bunda Jerry. Adik-adik tetap semangat ya dalam melaksanakan ibadah biarpun itu dari rumah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya, yang dibawakan oleh Bunda Ranti. Silakan Bunda Ranti. Adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat untuk kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami hari ini dengan baik, dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Berkati kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan judul Ajar Aku Mendengar. Sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Vidya. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu dan kita akan bernyanyi lagu Tiap Waktu Tiap Jam. Tiap waktu tiap jam Yesus dengar doaku, siang malam tajammu, Yesus dengar doaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA. Dan saat ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, pimpin dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan dengar-dengaran. Ajarkan kami untuk mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
26 sampai 33. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman kalian Mario. Kepada Mario, silakan. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulia menanyai mereka, katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menggunakan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Terima kasih adik Mario, Tuhan memberkati. Adik-adik, Bunda mau tanya, ada yang tahu siapa itu Petrus dan siapa itu Yohanes? Ada yang tahu siapa Yohanes dan siapa Petrus? Ada yang tahu? Coba Bunda mau dengar. Iya benar, Petrus dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Iya, mereka adalah murid Tuhan Yesus. Dan mereka sudah menjadi rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di Yerusalem dan di mana-mana. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka adalah murid Tuhan Yesus. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang tiba-tiba ditangkap adik-adik. Kok bisa Bunda mereka ditangkap? Oh, ternyata mereka ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama. Ya, Mahkamah Agama itu seperti pengadilan agama gitu. Mereka dibawa dan dihadapkan ke imam besar. Mereka dibawa, diperhadapkan kepada imam besar, pemimpin Mahkamah Agama. Lalu apa yang terjadi ya? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes
oleh imam besar. Kata imam besar, mengapa kalian menyebarkan ajaran Tuhan Yesus? Mulai sekarang kalian tidak boleh menyebarkan ajaran Tuhan Yesus, kata imam besar. Lalu adik-adik tahu nggak apa jawaban Rasul Petrus dan Rasul Yohanes? Ada yang tahu? Ada loh di bacaan kita. Di bacaan kita ayat berapa? Ayo dilihat yang sudah bisa membaca nih, terutama buat kakak-kakak ya, yang kelas 3, 4, 5, 6. Nah, itu bisa membaca kan? Di ayat 29 ya. 29 kita baca lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang dijawab oleh Rasul Petrus adik-adik. Mereka meskipun dilarang oleh imam besar, mereka tidak mau nurut. Kata Rasul Petrus, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena imam besar kan hanya manusia. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, jadi harus Tuhan yang lebih didengar daripada manusia. Jadi mereka tetap mau mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berani adik-adik. Mereka berani melawan mahkamah agama, para imam besar. Mereka tetap akan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan saling mengasihi, mengajarkan untuk mau memaafkan. Banyak sekali ajaran baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita kasih jempol buat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang sudah berani tetap mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kalau adik-adik di sekolah sering nggak diolok-olok? Ih, orang Kristen dia. Nah, pasti ada ya teman-teman yang suka olok-olok di sekolah atau lagi main. Nah, adik-adik gak boleh malu, gak boleh takut. Tunjukkan, iya memang saya orang Kristen. Saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ajaran kebaikan. Jadi gak boleh malu kalau ada teman-teman yang mengolok-olok, kita ini orang Kristen, kita ini Tuhan Yesus. Tidak usah malu, kita contoh Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Mereka berani mengakui Tuhannya, mereka berani tetap melaksanakan ajaran Tuhan Yesus. Kita juga, kita buktikan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu benar. Kita buktikan bahwa ajaran Tuhan Yesus tidak salah, ajaran Tuhan Yesus itu baik. Kita buktikan dengan apa? Dengan tingkah laku kita. Kita harus saling mengasihi kepada teman, kita berbuat baik, kita sayang pada semua orang. Kalau di rumah sayang sama orang tua, sama adik kakak. Di sekolah sayang sama guru, ya sama orang tua juga harus hormat. Karena ajaran Tuhan Yesus itu juga menyuruh kita menghormati. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah yang lebih tua. Ya, kita harus tunjukkan, oh ternyata orang Kristen itu atau anak-anak Kristen itu, mereka itu baik-baik, tidak nakal-nakal. Mereka itu sayang kepada semua orang, suka menolong. Kita tunjukkan, kita buktikan. Jadi adik-adik kalau diolok-olok, gak usah malu, gak usah takut, tetap harus berani. Ada lagu kan adik-adik? Saya bukan pasukan. Nah, ada kan lagunya? Adik-adik kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya
menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya, bisa adik-adik? Bisa dong. Mau nyanyi sekali lagi? Boleh. Kita nyanyi sekali lagi ya. Semuanya berdiri, yang belum berdiri kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya, kita adalah laskar Kristus. Harus berani, harus siap gerak. Iya, dimanapun kita berada, kita harus tetap berani untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus. Kita harus buktikan bahwa ajaran Kristus itu baik, bagus, dan perlu dicontoh. Jadi adik-adik, dari sekarang, dari masih kecil, harus diingat ya bahwa ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kebaikan yang penuh cinta kasih. Jadi adik-adik harus buktikan dengan selalu berbuat yang baik. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjadi laskar Kristus dimanapun berada, dan tetap siap gerak untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita nyanyi lagi lagu Tiap Waktu Tiap Jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tajammu, Yesus dengar doaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, agar kami dapat mencontoh teladan dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kami ingin seperti para rasul yang berani memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Ajarkan kami juga ya Tuhan, untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami melakukan perbuatan yang baik yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat orang tua kami. Dalam masa tua mereka, Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan menjaga dan memelihara orang tua kami. Di dalam mereka bekerja, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka rezeki, menyertai di dalam perjalanan, juga di tempat bekerja, supaya mereka senantiasa selamat dan dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kakak dan adik kami. Kiranya Tuhan di dalam masa pendidikan kami, Tuhan berkatilah kami supaya kami jadi anak-anak yang pintar. Berikan kepada kami roh untuk senantiasa rajin belajar, meskipun saat ini kami masih melakukan pembelajaran online ataupun pembelajaran daring. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh para guru kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa buat teman-teman kami saat ini yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan, memberkati supaya teman-teman kami ini boleh mendapatkan kesehatan, boleh pulih dan kembali beraktivitas. Juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini terkena musibah dan bencana alam, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memelihara mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dapat hidup rukun satu dengan yang lain.
Begitu juga dengan para pemimpin pemerintahan kami, berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan adil, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para medis yang saat ini sedang menolong para pasien yang terkena COVID-19, agar kiranya Tuhan berkati mereka, juga mereka para medis yang bertugas untuk membantu memberikan suntikan vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa memohon kepada Tuhan agar kiranya wabah penyakit corona segera berlalu dan kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Inilah Tuhan doa kami, doa syukur kami yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan bersama Bunda Jerry dan Kak Lia. Adik-adik, kita sedang mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik, sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, dengan judul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, persembahannya sudah dikumpulkan ya di rumah masing-masing. Nanti untuk persembahannya bisa dititip ke orang tuanya masing-masing, orang tuanya yang bawakan ke gereja. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh Bunda Ranti. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh mempersembahkan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini biar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga majelis jemaat yang mengelola ini sehingga ini boleh berguna bagi pelayanan kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami mau serahkan orang tua kami, berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh mencari rezeki yang hanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tetap tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di mana Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah apa yang kami dengar itu boleh menjadi dasar kehidupan kami ke depannya, dan kami mau berserah Tuhan untuk segala aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjaga kami, memberikan kami kesehatan selalu, biar kami boleh tetap bersukacita, bersemangat dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kehidupan ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita ini, Kakak Lia dan Bunda Jerry tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, makan makanan bergizi, jaga
jaga Jaga jarak, jangan lupa untuk cuci cuci tangan. tangan. Terus tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.